Shalom Tiberias. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, senang kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam ibadah KKR Kesembuhan Ilahi dan pelepasan resesi ekonomi langsung dari gedung Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias. Saudaraku, saat ini kita akan masuk dalam acara kesaksian. Acara kesaksian yaitu akan menampilkan yaitu jemaat Tuhan yang mengalami kuasa mujizat Tuhan melalui perjamuan kudus dan minyak urapan yang Tuhan nyatakan di Gereja Tiberias Indonesia. Dan malam ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Heni Junita, bagaimana dia sembuh dari saraf kejepit dan anggota keluarganya diselamatkan dari badai tsunami. Langsung saja kita jumpai Ibu Heni Junita. Selamat malam Bu. Selamat malam Pak Pendeta. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Baik. Ya, puji Tuhan. Silakan, gimana kesaksiannya? Ya, terima kasih Pak Pendeta. Shalom Bapak Ibu semua, saudara yang terkasih. Shalom. Terima kasih di mana hari ini saya ingin kesaksian atas pertolongan Tuhan, di mana beberapa minggu lalu saya mengalami saraf kejepit sekitar 1 minggu, benar-benar terganggu aktivitas, dan saya berdoa bersama suami. Kalaupun tidak sembuh, nanti kita akan cek ke dokter di hari Senin. Tapi suami bilang besok pagi kita ibadah di Bekasi Town Square, Gereja Tiberias Indonesia di jam 8 pagi. Nah, saat gereja di Bekasi Town Square, saya minta doakan dan diberikan minyak urapan, dan saat itu juga saya mengalami kesembuhan dari saraf kejepit itu. Puji Tuhan, sungguh Tuhan Yesus baik. Oh, jadi hari itu juga langsung sembuh gitu ya? Iya Pak Pendeta. Oh gitu. Puji Tuhan. Nah itu udah berapa hari terbaring gitu ya? Kurang lebih 1 minggu persis Pak Pendeta. 1 minggu itu ya? Iya. Itu sakitnya gimana? Sakitnya luar biasa Pak Pendeta, serba salah, sampai saya sama suami untuk jaga jarak tidurnya terpisah supaya dia nggak mengganggu saya. Oh, jadi walaupun suami istri jaga jarak gitu ya? Iya Pak Pendeta. Padahal nggak pandemi gitu ya? Karena sakitnya gitu ya? Jadi maksudnya kalau kena sentuh bisa sakit sekali gitu? Iya Pak Pendeta, serba salah, miring kanan, miring kiri nggak bisa. Nah itu seminggu dari hari Senin sampai hari Minggu gitu ya? Iya betul. Nah hari Senin mau ke dokter tadinya? Rencananya mau ke dokter, mau ronsen, mau sekalian USG lengkap semuanya. Akhirnya jadi berobat? Tidak jadi, karena kuasa dari minyak urapan saat itu terjadi mujizat kepada saya. Mujizat terjadi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Aneh juga ya, cuma dikasih minyak urapan langsung sembuh gitu ya? Iya Pak Pendeta, saya imani, saya percaya. Saat pendeta mendoakan, saya benar-benar imani. Saat itu juga saya oles langsung minyak urapan yang diberikan oleh pendeta. Saya oleskan saat itu. Oleskan juga. Ya. Sekarang masih sakit lagi? Puji Tuhan sudah tidak Pak Pendeta. Udah, jadi oh, enak ya. Oh iya. Udah bisa kerja lagi ya? Sudah Pak Pendeta, puji Tuhan. Lari-lari juga udah bisa ya? Sudah Pak Pendeta. Sama suami udah rapat lagi itu ya? Sudah tidak jaga jarak. Sudah tidak jaga jarak. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu yang pertama ya, sembuh saraf kejepit. Nah, terus yang kedua? Tanggal 28 September 2018 terjadi gempa tsunami di Palu Pak Pendeta. Kejadian itu di hari Jumat, karena jaringannya juga tidak ada, jadi kita benar-benar nggak ada kabar dari keluarga di Palu. Sampai di hari Minggu kami gereja kembali di cabang Bekasi, Gereja Tiberias Indonesia. Saya dan suami minta doakan kepada pendeta. Mohon doanya untuk keluarga kami, saat ini belum ada kabar karena gempa besar di Palu. Lalu pendeta mendoakan, dan saya pun benar-benar di situ merasakan Roh Kudus hadir, cahaya yang sangat terang. Saya masih ingat Tuhan Yesus memegang tangan saya yang begitu besar. Lalu pendeta minta nama-nama keluarga saya di dalam doa itu, saya mengucapkannya. Dan pendeta juga memberikan perjamuan kudus dan minyak urapan. Dan puji Tuhan, pulang gereja setelah didoakan oleh pendeta, saya dan suami ke rumah orang tua kami ini, dan semua keluarga sudah berkumpul. Akhirnya saya ajak semua keluarga untuk kita berdoa sama-sama. Ketika kami berdoa, saat amin,
handphone suami saya bunyi dari adiknya itu yang di sana yang di Palu dan meminta tolong kami bang, katanya seperti itu. Sungguh Tuhan Yesus baik. Setelah dari kejadian Jumat sampai Minggu baru kami bisa komunikasi Pak Pendeta. Oh puji Tuhan, ya kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi 3 hari ya, 3 hari. Hari ketiga baru ketemu gitu ya. Selamat. Selamat. Puji Tuhan. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, itu bisa luput, bisa selamat karena dulu ibu sama suami pernah sebelumnya, berapa bulan sebelumnya ya? Betul, kami berkunjung beberapa bulan sebelum kejadian tsunami September. Nah, seberapa bulan sebelumnya pernah ke sana gitu? Betul, Pak Pendeta, bersama keluarga. Sama keluarga, sama suami. Ya. Nah, terus ngapain suami? Begitu kami sampai di sana, tanpa ada yang tahu, suami saya itu mengurapi rumah ipar saya ini dan juga tempat usahanya. Oh, diurapi minyak gitu ya, sama suami ya? Suami saya mengurapinya, Pak Pendeta. Jadi minyak urapan itu persiapan ya? Persiapan menyambut Tuhan, persiapan untuk supaya tidak kena malapetaka ya. Iya. Jadi suami nggak diminta waktu datang ngurapi minyak gitu. Betul Pak Pendeta. Rumah sama apa tadi? Tempat usaha. Iya. Dan hasilnya pada saat tsunami itu hari ketiga luput itu ya. Iya, puji Tuhan. Selamat semua ya. Tidak ada yang hancur sama sekali. Keluarganya pun selamat. Hanya paling tempat usahanya itu kan luas, jadi hanya temboknya aja yang kayak jatuh, kayak kita ngupas kulit pisang gitu Pak Pendeta. Jadi alat-alat semua yang mahal itu, alat-alat mesin las tidak rusak sedikit. Tidak rusak karena jatuhnya keluar gitu, bukan ke dalam ya. Betul. Ada fotonya ya, keluarganya ya fotonya. Iya Pak Pendeta. Oh ini dia, itu dilingkerin apa? Kenapa tuh? Ya itu yang keluarga saya yang di Palu. Ada lagi videonya ya. Oh ini videonya ya? Ya ini udah tsunami nih ya? Ini sudah kita saat kembalikan mereka, kita pulangkan di bulan November, kami mengantar. Ini suami yang videoin tempat kejadian. Ini yang rumah pada bergeser Pak Pendeta. Rumah pada bergeser, ada juga yang ditelan gitu ya? Iya, yang tertimbun. Jadi hari Minggu itu karena sudah ada kabar, kami langsung cari tiket untuk terbang ke Palu kan ditutup, jadi ke Makassar Pak Pendeta. Sampai di Makassar, suami saya ini langsung ke lapangan udara di sana. Sampai malam tiba, dia belum ada titik terang lah. Lalu suami saya ini cari tempat untuk dia beristirahat. Kemudian besok paginya balik lagi ke lapangan udara tersebut, ternyata masih belum ada juga. Kemudian di hari Rabu pagi, hari ketiga juga lagi ya? Hari ketiga Pak Pendeta. Jadi hari Minggu ke sana. Betul. Terus hari ketiga? Hari ketiga di hari Rabunya pagi-pagi sekali suami saya bangun. Tiba-tiba dia disuruh bertekuk lutut berdoa. Doa suami saya hanya bilang, semua saya serahkan kepadamu Tuhan. Lalu kembali lagi ke tempat portal lah, pintu masuk ke lapangan udara itu kan di portal nggak boleh masuk Pak Pendeta. Tiba-tiba portal itu terbuka. Karena 2 hari dia di situ tidak terbuka sama sekali. Hari ketiga terbuka portalnya. Terbuka. Siapa yang buka? Tuhan Yesus, saya percaya Roh Kudus yang bukakan. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nggak lama ada 2 bapak-bapak datang dan menghampiri satu sisi kanan dan satu sisi kiri. Nah yang sisi kiri kebetulan lagi nelpon petugas bansos dan berbicara bagaimana sembakonya sudah sampai belum, katanya begitu, langsung ditutup telepon. Langsung kata suami saya langsung bilang, mohon maaf Pak, boleh kasih saran, baiknya dikasih roti, snack dan susu. Saat itu juga bapak itu langsung telepon kembali dan dibilang tolong diganti isi yang 18 truk itu yang mie instan dan telur menjadi roti, snack dan susu. Saat itu juga udah dimatikan telepon dan bapak itu bilangkan terima kasih banyak ya nak untuk sarannya, katanya. Langsung bapak itu pergi. Kemudian bapak yang di sisi kanan langsung spontan dibilang, adek dari mana? Jawab suami saya dari Jakarta Pak, saya mau evakuasi ke keluarga saya dan kedua putrinya. Kenapa nggak bilang dari tadi, kata bapak tersebut.
Bapak itu langsung bawa suami saya ke suatu ruangan yang bisa menyambungkan dari Makassar ke Palu, Pak Pendeta. Jadi bagian di sana untuk nyambungkan ke ipar saya ini di sana. Katanya kamu bisa segera langsung ke bandara ini nggak, Palu nggak, katanya begitu. Gimana caranya, kan sulit, ribuan orang di sini, karena kami juga butuh waktu untuk ke sana karena bensin nggak ada sama sekali. Akhirnya suami saya bilang, kamu harus yakin dan percaya karena Tuhan Yesus akan menolong, katanya begitu. Akhirnya sampai ke bandara. Sampai, Pak Pendeta. Akhirnya bisa keangkut nggak, kan ribuan itu? Bisa. Kebetulan ipar saya ini dulunya mengerjakan proyek bandara itu, jadi dia tahu untuk jalan masuk dengan melompati tembok ketinggian 4 meter. 4 meter? Iya, Pak Pendeta. Dia bopong anak dan istrinya. Oke, lewat nih tembok. Iya. Sekarang temboknya bisa nggak naik Hercules gitu ya? Terus gimana? Akhirnya ipar saya ini bicara dengan petugas yang udah ditujukan oleh bapak tersebut, dibilang nanti langsung naik Hercules nomor 35 berapa, kurang ingat saya, karena kalau nggak naik saat itu juga lama lagi, bisa semingguan katanya. Akhirnya bisa naik. Akhirnya naik. Terus sampai di Makassar ya? Sampai di Makassar, Pak Pendeta. Akhirnya ketemu sama suami ya? Ketemu. Semua mereka dicek kesehatannya dan diberikan makan di situ, dan saat itu juga saya bilang ke suami saya, berikan mereka perjamuan kudus yang sudah kita minta dari gereja kemarin sebelum kamu berangkat, saya bilang kan, sama mengolesi minyak urapan. Akhirnya diolesi, diberikan. Dan akhirnya selamat ya. Puji Tuhan, Yesus baik, selamat. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu susah loh itu ya, karena kan banyak orang itu ya, terus juga penerbangannya terbatas. Nah akhirnya bapaknya pergi gitu, bapak yang bantu itu. Ya, bapak penolong ini, singkat cerita, kata ipar saya ini yang perempuan, Bang, itu Hercules mau terbang ke Jakarta gratis, katanya begitu kan, dengan 2 tujuan, ke Banten dengan ke Halim. Lalu yang di benak pikiran suami saya belum mengucapkan terima kasih kepada Bapak penolong ini, dan satu lagi Alkitab saya masih di kamar tempat saya menginap, saya nggak boleh tinggalin. Nah, akhirnya ya udah kalian tunggu sini. Suami saya mencari Bapak penolong itu keliling-keliling sampai kemana dia membawa suami saya ke ruangan itu pun katanya tidak ada yang kenal, dan dibilang dari tadi Bapak sendiri ke sini, ngambil makan sendiri, terus nelpon pun sendiri. Terus suami saya bilang, kan tadi kalian semua hormat sama Bapak ini, katanya. Enggak Pak, Bapak tadi sendiri, dibilang begitu, Pak Pendeta. Akhirnya jadi waktu itu sebenarnya berdua, tapi setelah nggak ada dibilang sendiri gitu. Iya Pak Pendeta, dibilang suami saya sendiri, Bapak dari tadi sendiri lalu lalang, katanya. Jadi siapa Bapak tadi? Roh Kudus, malaikat. Ya. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Karena itu pengurapan minyak ya. Karena ketika diurapi minyak ada kuasa Roh Tuhan. Kudus, iya. Hasilnya ternyata ya itu cara Tuhan ya. Ya Roh Kudus tolong. Akhirnya ada Hercules ke Jakarta gitu. Iya, tapi tidak naik saat itu juga karena suami saya masih berusaha mau mengucapkan terima kasih. Oh iya. Intinya akhirnya selamat ya. Puji Tuhan, selamat Pak Pendeta. Bersyukur ya Ibu. Sangat bersyukur Pak Pendeta. Berkat kuasa minyak urapan dan perjamuan kudus kami imani, kami minum dan makan setiap hari tidak pernah tertinggal. Benar-benar Tuhan menjaga seluruh keluarga kami dari segala musibah. Sungguh Tuhan Yesus sangat baik. Terima kasih juga saya mengucapkan untuk mendiang Bapak Gembala yang tidak pernah putus mendoakan jemaatnya dengan kuasa minyak urapan dan perjamuan kudus. Itu benar-benar terjadi mujizat bagi kita yang sangat percaya dengan iman. Amin. Nah, Ibu yang menyaksikan acara ini di Gading Nias, di rumah mungkin ada yang sakit saraf kejepit atau yang keluarganya ada masalah, bisa ditolong Tuhan? Pasti Tuhan tolong dengan kuasa minyak urapan. Jangan pernah
putus asa. Tuhan Yesus selalu menolong. Amin. Puji Tuhan. Demikian kesaksian Ibu Henita Junita, sembuh dari sakit saraf kejepit dan keluarganya diselamatkan dari tsunami. Hari ini siapapun saudara yang terima perjamuan kudus dan minyak urapan, mujizat pasti terjadi dan kita semua dilindungi Tuhan di akhir zaman sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita saleh-salehnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Tiberias. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.